Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan dan kami pelajari dari simulasi dan analisis jaringan magnet dan implementasinya itu sesuai dengan tugas yang Bapak berikan. Izin Bapak sebelumnya perkenalkan eh, kelompok 8 ya. Yang itu yang pertama teman kami Pak Lisa Putra, yang kedua Muhammad Yusuf saya sendiri, dan ketiga Rifki Khairun Halian. Oke, mungkin untuk awal ini saya akan membacakan pengertian secara umum dari apa itu magnet. Ya, magnet adalah sebuah jaringan ad hoc nirkabel yang terdiri dari beberapa perangkat seluler yang bergabung membentuk jaringan sesuai kebutuhan. Magnet terbentuk tanpa dukungan dari infrastruktur internet yang ada atau jenis stasiun tetap lainnya. Jadi magnet terbentuk ini eh, secara langsung ya, tanpa ada yang membangunnya gitu. Apalagi jaringan pada magnet sering berubah secara dinamis dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Karena node titik ya atau perangkat yang bergerak secara bebas, setiap node berperilaku sebagai router saat meneruskan lalu lintas ke node yang ditentukan dalam jaringan. Nah, router ada penjelasannya habis ini ya. Oke, yang selanjutnya protokol routing. Nah, sama dengan tadi ya. Proses routing pada magnet sangat rumit karena topologi jaringan yang selalu berubah dan pergerakan simpul yang dapat berpindah-pindah. Sehingga setiap simpul atau titik yang ada itu perlu melakukan pengecekan terhadap status simpul setiap saat untuk mengetahui simpul-simpul apa saja yang terhubung pada simpul tersebut. Simpul ini bisa kita katakan dengan node ya. Hal ini sangat penting untuk menentukan rute yang tepat pada proses routing. Ke simpul mana dia akan bergerak dan ke simpul ke node mana dia akan terhubung gitu. Ini saling terhubung gitu. Magnet dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama yaitu protokol routing reaktif, proaktif, dan hybrid. Mana pertama protokol routing reaktif adalah protokol yang bekerja berdasarkan permintaan untuk membuat rute baru atau perubahan rute. Contohnya AODV dan DSR. Terus yang kedua adalah routing proaktif, merupakan protokol berdasarkan routing table yang terus-menerus diperbarui secara reguler. Contohnya adalah DSDV dan OLSR. Selanjutnya protokol routing hybrid yang mana mencakup kedua protokol routing sebelumnya, proaktif dan reaktif. Contohnya seperti ZRP ya. Oke, untuk pengertian cost ini akan disampaikan oleh teman kami Pak Li. Pada Pak Li disilahkan. Baik, terima kasih Muhammad Yusuf. Quality of Service atau QoS pada Mobile Ad Hoc Network Magnet, yang mana secara umum merujuk pada kemampuan sebuah jaringan atau sistem untuk memberikan jaminan mengenai kinerja dan layanan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau pengguna. QoS mencakup berbagai parameter yang mempengaruhi pengalaman pengguna, seperti bandwidth, kapasitas transmisi data, latency atau waktu tunda, jitter atau variasi dalam waktu tunda, dan paket loss, hilangnya paket data selama transmisi. Dalam konteks jaringan QoS, QoS bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang sensitif terhadap performa seperti video streaming, VoIP, VoIP, dan aplikasi real-time lainnya dapat berfungsi dengan baik tanpa gangguan. Next, oke, kita di sini masuk pada tujuannya, yang mana pada tujuan ini baik interaktif maupun reaktif. Tujuan QoS ini pada mobile ad hoc network atau disingkat magnet adalah untuk memastikan bahwa jaringan dapat memenuhi kebutuhan aplikasi dan layanan memerlukan jaminan performa tertentu. Pada protokol routing produktif seperti DSDV atau Destination Sequence Distance Vector dan
OLSR atau Optimize Link State Routing, yang mana QoS ini bertujuan untuk mempertahankan tabel routing yang akurat dan up to date dengan minimal delay dan paket loss, sehingga jalur komunikasi yang disiapkan sebelumnya dapat memberikan kinerja konsisten dan andal untuk aplikasi sensitif terhadap waktu. Next, QoS atau Quality of Service, yang dimana di sisi lain pada protokol routing reaktif seperti AODV atau Ad Hoc On Demand, Distant Vector, dan DSR atau Dynamic Sort Routing. QoS bertujuan untuk menemukan dan memelihara rute yang optimal hanya saat dibutuhkan, memastikan bahwa rute tersebut memenuhi kriteria QoS seperti bandwidth yang cukup, latensi rendah, dan minimal jitter untuk aplikasi real time. Dan dengan demikian, QoS dalam kedua jenis protokol ini berfokus pada pengelolaan sumber daya jaringan secara efisien, adaptif, untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik dengan memenuhi persyaratan performa aplikasi yang kritis. Oke, terima kasih pada Oke, sekian saudara. dikembalikan moderator. Oke, terima kasih pada saudara Fadli ya yang telah menyampaikan eh, presentasinya. Mungkin selanjutnya yang terakhir ya, setelah kami bahas pengertiannya, lanjut ke simulasinya ya untuk eh, analisis manet ini. Mungkin boleh diserahkan kepada saudara Rifki untuk mensimulasikan manet ini. Baik, terima kasih. Izin share screen. Baik, di sini saya menggunakan virtual machine, workstation, di mana menggunakan Ubuntu sebagai channel ini. Baik, di sini dapat dilihat bahwa sudah saya buat untuk jaringan networknya sendiri, yaitu seperti yang diminta, dibuat dengan dua routing, dua jenis routing. Ada yang saya buat, ada yang kami buat ODV dan DSR, di mana masing-masing routing memiliki node yang berbeda, yaitu node 10 dan 20. Pada pembuatan jaringan tersebut akan menggunakan, ini saya mendirect ke desktop dulu, lalu menggunakan perintah jar fajar NSG1 jar untuk membuat jaringannya. Di sini skenario dari jaringan tersebut menggunakan NSG. Di sini sudah saya buat untuk jaringannya. Yang pertama kita coba lihat list TCL yang sudah terbuat. Baik, pertama saya akan menjalankan perintah jaringan ODP dengan node 10. Di sini dapat dilihat jumlah node-nya ada 10 node, di mana masing-masing akan memberi. Di sini saya membuat jaringannya dari yang akan mengirim sinyal dari node 1 ke node 8. Di sini dia mengirim uh, apa tuh protokol FTP yang mana dari node 1. Sebenarnya di sini kalau dipindahkan waypoint-nya, maka dia akan mengikuti waypoint dan akan merubah jalurnya kemanapun yang sesuai jalur node-nya berubah. Apabila misalnya nolnya ke sini, dia akan mencari jalan yang tercepat yang lain.
itulah protokol ODP. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mencek itunya menggunakan AWK dari yang sudah ada. Kita akan mengecek itu end-to-end delay dari jaringan tersebut. Dapat dilihat end-to-end delay-nya ada 391 fps. Lalu kita akan mengecek throughput-nya. Di sini dapat dilihat throughput-nya sekitar 1232 kbps, di mana start time-nya mulai dari 0 dan stop time-nya 5. Lalu kita juga akan mengecek PDF-nya, power drive, drive file. Itu radionya sekitar 1, dan S 222 dan R-nya juga 202. Lalu kita akan ngecek yang terakhir, itu PKT dropsen. Terusan ini untuk melihat berapa jumlah paket loss yang terjadi. Dimana di sini dapat dilihat paket yang loss sudah 0. Baik, lanjut untuk coba simulasi kedua menggunakan 20 knot. Ambil di sini jumlah knotnya 20. Di sini saya membuat jaringannya itu dari knot 1 ke knot 16 dan dari knot 9 ke knot 18. Sama seperti yang tadi, seharusnya kalau dibuat waypoint, perubahan waypointnya, maka dia akan mencari jalur tercepat mengikuti knot yang berubah. Lalu kita akan mencek seperti tadi, mencek untuk end delay. Di sini delaynya ada 406 milisecond. Lalu mencek outputnya. Outputnya sekitar 1662 kbps dengan stop time yang masih sama. Saya mengaturnya 5 second. Lalu mencek berapa paket yang lolosnya. Sekitar 79 paket loss. Lalu ada pemacaran filenya. Baik, saya akan melanjutkan yang tadi. Jadi tadi kita sudah sampai melakukan simulasi 2, yaitu menggunakan routing ODP dengan not 20. Di sini tadi sudah dicobakan simulasinya, di mana end-to-end delay-nya ada 406 milisecond. Lalu pengecekan throughput-nya sekitar 1662 kbps, di mana start time-nya itu 0 dan di stop time 5 second. Lalu ada menggunakan perintah PKT dropsen untuk melihat paket loss, di mana terjadi jumlah loss yaitu sekitar 79 paket loss. Lalu di sini untuk mengajarkan paket
bacaan filenya sekitar S374 dengan R-nya 374, berat dianya sekitar 1, S-nya 189. Nah, kita lanjut ke simulasi percobaan ketiga, di mana kami menggunakan DSR. Itu DSR dengan not 10 dan 20. Ini kita cobakan dulu itunya. Ada dari ada mana? Di sini saya dia mengirimkan paket dari not 0 ke not 5. Terus di sini melakukan pengecekan untuk end-to-end delay juga. Cek ya, hasilnya 10. Dengan di sini end-to-end delay-nya sekitar 3 milisecond. Lanjut pembacaan berapa paket loss-nya. Oh, droplet dulu. Nah, dropletnya sekitar 2550 kbps. Di sini saya yang set top time-nya yaitu 10 detik. Lalu pembacaan PKT drop send. Di sini terjadi sejumlah loss yaitu sekitar 60 loss. Bacaan file. Di sini dapat dilihat ratingnya agak berbeda yaitu 0,9 antara R dan S-nya. Baik, lanjut ke percobaan terakhir yang keempat. Itu dasar menggunakan 20 knot. Sini dapat dilihat jumlah knotnya. Di sini saya membuat jalurnya dari knot 0 ke 17. Ini dengan ini sama seperti ODP dan dasar tadi yang mana mereka ini jenis protokol routing yang reaktif. Jadi apabila waypoint-nya disetting agar berpindah node-nya, dia akan mengikuti jalur yang paling cepat dari perubahan yang terjadi. Baik, kita membaca ini. Ini dapat dilihat untuk end delay-nya sekitar 522 ms. Dan dropletnya itu dropletnya sekitar 1919 kbps dengan stop time yang di set ke 10. Dan seperti absen membaca paket loss. Nah, telah terjadi paket loss
atas yaitu 165. Lalu lanjut ke macam kami. Pada di sini rationya 0,9248. Itu tadi hasil hasil dari itunya. Saya perbandingan dari bagaimana perubahan jika terjadi not yang berbeda, jumlah yang berbeda, dimana kalau notnya makin kecil, maka itu delaynya semakin cepat, dan delaynya semakin cepat, lalu outputnya semakin kecil pada WLV. Di sini ratio kebacanya sama. Jadi di sini pada yang besar lebih berpotensi untuk pakai pas. Lalu ada untuk dasar yang sendiri, dasar karena notnya semakin kecil dan delaynya lebih cepat, pengirimannya, jalurnya jalur, lalu throughputnya hampir sama, sekarang 2000. Setelah terjadi paket di mana karena lebih besar, jalurnya lebih jauh, ya paket yang jumlahnya juga lebih banyak, itu rasionya semakin besar semakin berkurang. Mungkin sekian saja penjelasan yang bisa saya berikan dari simulasi ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih ya pada Khairan yang telah menjelaskan bagaimana jalannya eh, routing tadi ya, dari proaktif, reaktif, dan juga hybrid. Semoga apa yang telah kami sampaikan, yang telah kami simulasikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi yang lain. Eh, Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.